Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Ridesi Permata. Nah, di video kali ini aku mau mewawancarai suami aku karena dia sudah lulus di P3K Kominfo, khususnya unitnya di LPP RRI. Nah, jadi sebelumnya aku mau ucapin selamat dulu ya untuk suami aku. Pak, selamat ya. Makasih. Nah, jadi di sini aku mau wawancara suami aku, ada 7 pertanyaan. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama yaitu tips dan triknya. Gimana sih Pak tips dan triknya supaya Papa akhirnya bisa lulus di P3 Kominfo gitu Pak? Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu menonton video ini. Saya juga nggak pernah nyangka ya bisa lulus di Kementerian Pusat Kominfo, unit kerjanya di LPP RRI Jambi, di depan kantor gubernur ya untuk kantornya. Tips dan triknya itu apa ya? Nggak banyak sih, hanya aja niat dan ikhlas. Niatnya itu ya niat kita mau belajar, itu pasti. Nah, ikhlasnya itu ya ikhlas kalau nggak lulus dan ikhlas kalau lulus. Ikhlas kalau lulus itu ya kita melaksanakan tugas. Ikhlas nggak lulus ya kita coba lagi kalau ada kesempatan kan gitu. Jangan kita merasa kecewa atau gimana. Sedih itu pasti, tapi ya jangan lama-lama bangkit lagi gitu. Itu aja sih. Mantep banget, singkat ya, sungguh singkat, jelas dan padat. Nah, pertanyaan keduanya yaitu kendala dan cara menghadapi. Ada nggak sih Pak kendala yang Papa hadapi selama proses pendaftaran, ujian sampai ke pemberkasan? Tolong dijelasin ya Pak. Kalau untuk pendaftaran itu nggak ada kendala ya karena yang mendaftarkan aku itu istriku. Nah, aku lagi tidur. Kebetulan dia cari-cari informasi kan. Ada jurusan aku waktu kuliah itu di LPPRI Jambi, formasinya manajemen pemerintahan D4. Nah, kebetulan aku dulu kan kerja di BRI cabang Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Nah, di situ aku posisinya PPO SDM. Nah, dari situ relevan jurusan kuliah, pengalaman kerja dan instansi yang diterima di formasi LPP RRI Jambi Kominfo. Nah, dengan jabatan analis sumber daya manusia aparatur. Relevan semua. Jadi untuk sistem pendaftaran sih nggak ada kendala, hanya saja kendalanya di e-materai dulu. Saya jadi 2 kali beli materai elektronik. Pertama salah, yang kedua baru. Habisnya 20.000 doang. Sisanya nggak ada dipungut biaya apapun karena ya memang benar murni ASN sekarang nggak ada itu yang istilah yang seperti kita dengar saat ini banyak booming inilah info isu inilah nggak ada itu. Sekarang sudah transparan, udah live score semua. Gitu sih. Oke, baiklah. Kalau saat ujiannya, Pak, ada masalah nggak? Ada kendala nggak? Saat ujian sih nggak ada. Semua sistemnya sudah baik, cepat, koneksi internetnya juga cepat. Bagus deh. Untuk memilih meja kita sudah ditentukan karena semua meja itu sudah dikasih laptop kalau waktu aku kemarin ujian ya. Paling dikasih tahu jangan diinjek kabel di bawah ya, takut nanti koneksinya terputus gara-gara kabelnya lepas gitu aja. Oke, berarti beda ya. Kalau aku dulu tes itu kami bebas milih komputer yang mana aja. Jadi milih komputer itu sesuai dengan feeling aja gitu. Kira-kira nyaman apa enggak, lancar apa enggak gitu. Soalnya ada juga beberapa komputer yang tiba-tiba nggak connect lah, tiba-tiba mati atau gimana gitu. Tapi semoga teman-teman yang mau tes di tahun ini lancar semua mulai dari pendaftaran, ujian, pemberkasan akhir. Amin. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Apa sih Pak niat dan motivasinya sehingga Papa pengen jadi ASN gitu? Dan sekarang bisa terwujud menjadi P3K. Niatnya yang jelas aku pengen pakai Korpri. Lihat mamaku dulu pakai Korpri, lihat istriku pakai Korpri. Wih, keren banget ya. Meskipun aku waktu itu sudah bekerja di BRI, tapi kalau lihat orang-orang pakai baju Korpri itu saat upacara bagiku sendiri ya, keren banget sih gitu nah. Walaupun masuknya sulit, aku tetap mencoba, aku tetap usaha tapi pada akhirnya niat itu jatuh down gara-gara sudahlah itu hanya mimpi bagi aku. Tesnya kan sulit. Sampai pada akhirnya sekarang aku bisa melampaui ketakutan itu
batasan itu aku bisa berkat support istriku dan keluarga, doa dari orang tua itu pasti. Dan kedua, aku ingin membuktikan bahwa aku dulu kuliah di kampus Unja Sarolangun. Unja itu buka cabang di Kabupaten Sarolangun. Gedung fakultasnya itu di Sarolangun untuk manajemen pemerintahan. Dulu banyak masyarakat orang-orang yang aku temui bilang, lulusan dari situ mau jadi apa sih? Kuliahnya aja kayak di kabupaten. Tapi kan mereka nggak tahu kalau misalnya Unja itu terakreditasi Ban PT asli, nggak ada pemalsuan, nggak ada resmi gitu. Nah, dan aku bisa membuktikan bahwa lulusan dari sini bisa jadi ASN, bisa kerja di BRI, bisa kerja di mana aja, diterima. Nggak ada eh, kuliah itu di mana aja kalau kita memang udah niatnya bagus, udah rezekinya bagus, doa dari orang tua tetap aja mau kuliah dimanapun tetap bisa untuk sukses. Tinggal di individunya masing-masing aja gitu. Wah, keren sekali ya Pak ya. Jadi terkait universitas nih kan banyak nih kayak orang lain juga kayak memilih jurusan lah, terus universitas kayak galau gitu. Di mana sih apa aku harus di universitas ternama begitu ya kan? Terus kalau misalnya nggak lulus, tiba-tiba down. Sebenarnya nggak boleh ya teman-teman. Jadi kayak kayak aku juga kan aku lulusan Unja atau Universitas Jambi. Nah, banyak sih beberapa orang yang kayak bully lah, ada apa sih Unja itu gini-gini gitu kan, kayak universitas yang tertinggal. Tapi kita pun yang penting kan niat kita baik, udah gitu juga kita serius belajarnya. Terus kalau kuliah itu ya memang harus bagus-bagus, yang penting kita sesuai gitu syaratnya. Kemudian kalau misalnya universitasnya sudah ada dan itu terakreditasi Ban PT, jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Kita kuliah aja dimanapun yang kita mau, terus jurusan apapun itu. By the way, aku jurusannya kehutanan, suami aku jurusannya manajemen pemerintahan D4. Nah, jadi apapun jurusannya, ya semuanya itu kalau misalnya kita memang mau jadi ASN, ya bisa. Yang penting kita tahu gitu prosesnya apa. Jadi kan semua media informasi juga udah banyak ya, ada di YouTube, di Instagram, Telegram gitu udah banyak sekali. Jadi teman-teman yang misalnya sekarang kuliah di pelosok juga ya nggak masalah. Yang penting serius aja belajarnya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya, itu TMT dan SPMT. Apa sih Pak bedanya? Cut dulu, cut. Oke, maaf teman-teman, tadi karena mertuaku baru balik dari luar dari acara adat. Jadi suami lagi buka pintu. Nah, sekarang lanjut aja pertanyaan nomor 4, yaitu TMT dan SPMT. Apa sih Pak bedanya? Terus Papa tanggal berapa sih TMT dan SPMT-nya? Kalau TMT kita sudah semuanya rata-rata tahu ya maksud TMT itu apa. Nah, kalau untuk SPMT itu surat perintah melaksanakan tugas. Nah, aku TMT-nya 1 Februari. Untuk SPMT-nya itu tanggal 1 Maret. Nah, kami dilantik itu tanggal 1 Maret dan sudah terhitung bekerja. Nah, SPMT itu sebagai acuan untuk memulai penggajian. Jadi kalau pegawai negeri atau ASN ini kan gajian dulu baru dibayar untuk gaji pokoknya. Kemudian untuk tunjangan kinerjanya kerja dulu baru dibayar. Gitu. Oke, jadi kalau TMT itu 1 Februari 2024 dan kalau SPMT itu 1 Maret 2024. Tapi itu beda-beda ya. Soalnya di angkatan suami aku juga masih ada yang misalnya TMT-nya itu malah jadi 1 Maret gitu. Terus SPMT-nya 1 April. Jadi itu kecepatannya itu berbeda-beda tergantung pada instansinya masing-masing. Nah, kebetulan suami aku tuh lulus di P3K Kominfo unit LPP RRI yang yang umum ya. Jadi kalau P3K itu kan ada dua, ada yang khusus dan ada yang umum. Kalau khusus itu biasanya dari honor gitu, yang dia pernah jadi honor, ataupun misalnya kalau nggak ada saingannya, kalau nggak ada formasinya, dia jadi mendaftar di umum. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau yang misalnya sebelumnya bekerja bukan di instansi itu atau instansi pemerintah, dia itu harus dari umum gitu ya teman-teman, nggak bisa dari khusus. Nah, kebetulan di tahun 2024 ini kayaknya nggak ada yang umum, jadi semuanya fokus 2024 ini adalah fokus untuk P3K yang khusus untuk menyelesaikan tenaga-tenaga yang non ASN di instansi pemerintah, begitu ya guys. Nah, lanjut ke soal kelima. Untuk jenis soal
untuk jenis soal P3K-nya itu apa aja sih Pak? Terus berapa soal sih? Ini kan semuanya sama nih. Nah, gimana Pak? Untuk jenis soal ya, oh ya, kebetulan aku udah agak-agak lupa ya. Waktu aku tes itu soalnya itu ada terbagi atas empat bagian itu. Yang pertama teknis, kedua manajerial, ketiga sosiokultural, dan keempat wawancara. Nah, untuk teknis, manajerial, dan sosiokultural ini itu waktunya sama, 120 menit ya. Ya, kemudian wawancara ini hanya 10 menit. Satu soal 1 menit dan jumlah soalnya itu 10 menit. Jadi totalnya akumulasi semuanya ya 145 soal. Kemudian dengan total waktu 130 menit. Nah, untuk teknis itu 90 soal, manajerial 25 soal, sosiokultural 20 soal, dan wawancara itu 10 soal. Jadi totalnya 145 soal ya teman-teman ya. Kemudian untuk teknik menjawab soal, kemarin itu aku diajari istri, jawab dulu yang teknis. Bukan Neng, bukan teknis ya. Sosiokultural dulu dan manajerial jawab dulu. Kenapa? Karena pertanyaannya itu panjang-panjang. Nah, untuk menjawab itu kan butuh waktu karena kita harus memahami pertanyaan. Jadi banyak makan waktu. Kemudian selesai dari itu baru loncat dari nomor 1 sampai ke 90 karena soal 1 sampai 90 teknis itu pertanyaannya singkat-singkat. Nah, setelah itu untuk wawancara kan beda tuh waktunya. Jadi kita bisa istirahat dulu, tarik napas untuk yang 10 menit ini. Nah, begitupun pada saat kita klik mulai, satu soal 1 menit dengan pertanyaan yang panjang. Kecepatan membaca dibutuhkan untuk ujian ini. Nah, perbanyaklah teman-teman kalau yang mau ikut tes, perbanyak membaca latihan, menganalisis maksud soal yang panjang. Itu perlu gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi ada 145 soal yang diselesaikan dalam waktu 130 menit atau 2 jam lebih 10 menit, ya kan? Ya, betul. Nah, selanjutnya berapa lama sih proses mulai dari mendaftar sampai kelulusan sampai Papa bisa bekerja di 1 Maret kemarin, Pak? Aku mulai mendaftar itu didaftarin istri itu kalau nggak salah tanggal 16 September ya 2023. 16 September 2023 sampai ke TMT 1 Februari dan SPMT 1 Maret itu totalnya 6 bulan ya. Ya, 6 bulan. Nah, ini aku bawa SK ku. Nih, RRI. Kemudian nih ada SK-nya, tapi ini nggak yang asli ya, yang asli ya disimpan. Bukan disekolahin, disimpan. Aduh. Nah, ini dia. Yang aslinya disimpan, bukan disimpan di bank atau di sekolahin di mana, bukan. Nanti dulu lah kalau mikir itu. Ini dia. Itulah kira-kira dari September 2023 sampai SPMT bekerja langsung itu di 1 Maret. Jadi kami ini langsung 100% ya teman-teman, P3K-nya enggak 80%. Jadi kalau P3K itu langsung 100% penggajiannya dan langsung bekerja karena kami sudah siap, ibarat barang tuh langsung siap terjun, siap pakai langsung gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini sekitar 6 bulan ya mulai dari pendaftaran sampai ke bekerja gitu. Tapi apa namanya ya? Tapi itu beda-beda loh. Soalnya ada juga instansi lain seperti Kementerian Kementerian apa ya namanya? Lupa teman-teman kami. Jadi dia itu TMT-nya 1 April. SPMT-nya 1 April. Jadi dia mulai bekerjanya itu di April gitu kalau nggak salah. Nah, seperti di P3K KLHK juga gitu di 1 April. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Untuk jenis gaji yang didapat di P3K Kominfo ini apa aja sih, Pak? Tolong dijelasin, Pak. Sebentar tadi ada info yang lupa. Untuk diksarnya kami ada ya teman-teman. Saat ini sedang berlangsung setelah Lebaran itu di daerah Depok ya. Diksarnya ada, tapi nanti itu bergantian.
dibagi, nggak secara global seluruh Indonesia nggak. Karena di kementerian ini kan ada batasan kapasitas orang. Jadi dibagi-bagi dulu dari Sabang sampai Merauke gitu. Jangan sampai kalian berpikir bahwa P3K nggak ada diksar, nggak ada pelatihan, nggak, pasti ada. Nah, apa tadi pertanyaannya? Jenis gaji yang didapat. Oh gitu, benefit yang kita dapat atau gaji yang kita dapat itu kalau saya yang sudah melaksanakan tugas dan udah mendapatkan gaji, yang besarannya kami skip dulu ya besarannya, tapi yang kami dapatkan itu yang pertama gaji pokok, tunjangan keluarga, anak istri itu pasti, tunjangan beras dan itu sudah melekat ya ke gaji pokok. Nah, kemudian uang makan dan tunjangan kinerja. Jadi dalam 1 bulan itu ada 3 kali penggajian. Pertama gaji pokok, kedua tunjangan kinerja, ketiga uang makan. Dan itu biasanya kalau instansi kami berawal dari tanggal 1 sampai paling lama tanggal 5 gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau P3K itu, kalau dia masuk kerja, dia langsung gajiannya itu 100% gitu. Beda dengan PNS atau CPNS. Misalnya kan dia daftarnya CPNS. Nah, dia kalau misalnya masuk, dia masih status CPNS. Tapi kalau P3K yang masuk itu langsung status P3K, bukan calon P3K. Jadi pas dia masuk itu langsung 100%. Kalau CPNS masih 80%, kurang lebih setahun nanti pas diangkat jadi PNS baru gajiannya 100%. Baik itu gaji pokok maupun tukin. Nah, kalau gaji pokok itu suami aku kan masuknya di 1 Maret. Jadi karena aku bendahara rumah tangga, jadi aku tahu. Jadi waktu 1 Maret itu suami aku udah terhitung gajian gitu walaupun nggak langsung 1 Maret tanggal 1 gajiannya enggak karena kan pas mereka masuk kan masih ngurus-ngurus berkas tuh untuk penggajian. Jadi tanggal berapa ya, Pak? 7 apa minggu pertama apa minggu kedua ya? Jadi minggu pertama eh, pengurusan, terus langsung dapat di minggu pertama juga di hari Jumat kalau nggak salah gaji pokoknya. Jadi masih bekerja 7 hari udah dapat gaji pokok gitu kan, udah terhitung termasuk cepat lah. Beda dengan aku dulu sekitar 3 apa sampai 5 bulan gitu baru gaji keluar karena pengurusannya itu agak lama gitu pada saat aku dulu ya. Jadi kalau suami aku termasuk cepat gitu di Kominfo ini. Nah, pas dia masuk cuma butuh seminggu aja pengurusan berkas, langsung dia gajian. Jadi kalau misalnya ASN baik PNS maupun P3K itu biasanya kalau gaji pokok itu kita dapat gaji dulu baru bekerja. Tapi kalau untuk uang makan sama tukin kerja dulu baru gaji gitu. Nah, kalau di Desember baru dapat 2 kali tukin karena kan kita kerja dulu baru gaji gitu kan. Kalau uang makan dihitung dari hari kerja kita masuk atau absen gitu. Nah, apa tadi ya? Aku lupa mau jelasin apa. Jadi deh, itu aja deh penjelasan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi informasi bagi teman-teman yang mau mendaftar di CSN tahun 2024 ini. Dadah!